apakah emang lu pengen jadi guru? Jadi gue bisa kenal cutting dan bisa kenal juga adik-adik tingkat. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta yang katanya lulusannya hanya bisa jadi tenaga pengajar. Telah hadir bersama saya di sini, Aji Setiawan dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2017. Halo Ajis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Fit. David sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik, Jis. Oke, Ajis sekarang kesibukannya apa aja, Jis? Kesibukan gue sekarang ini karena lagi pandemi kayak gini ya. Kuliah juga lagi online sih, Fit. Terus juga gue ada magang juga gitu. Lagi ada magang nih ya, berarti sekarang semester 7 ya, Jis ya? Iya, sekarang gue semester 7. Oke, Jis, dulu pas SMA, apakah ini jadi pilihan pertama lo atau gimana, Jis? Di pendidikan fisika ini? Iya, pendidikan fisika. Pertamanya dulu gue sebenarnya pendidikan fisika ini jadi pilihan kedua sih, plan kedua gue. Plan kedua, Dan pertama oke. gue sebenarnya dulu gue minat di kedinasan gitu, dan ortu gue juga ngarahnya di sana kan. Cuman qadarullah mungkin ya belum rezeki gue gitu, dan ya jadi akhirnya gue masuk di plan kedua gue ini di pendidikan fisika UNJ. Oke, kalau di SBM-nya berarti ini pilihan pendidikan fisikanya ini keberapa, Jis? Pilihan ketiga sih. Ketiga, oke. Jadi pilihan pertama lu tuh apa sih sebenarnya? Dulu sebenarnya karena ya dekat rumah juga gitu, UI sih, Bet. Pengennya UI, Dan, oke. iya. Tapi ternyata emang Nggak jodohnya dapet di juga sini gitu ya. ya. Oke, gue denger-denger lu tahun depannya tuh nyoba lagi, Jis, ke tempat yang sama. Iya, sebenarnya di semester 1-2 itu gue juga masih galau gitu ya. Gue masih banyak ikut-ikut juga gitu, dan gue sempat juga kayak nyoba stan lagi, dan juga gue nyoba waktu itu daftar jadi masinis gitu, Fit, sampai tahap akhir, gitu. tapi ternyata tidak dapat juga gitu, dan akhirnya gue masih lanjutnya sekarang di pendidikan fisika UNJ ini, Fit. Oke, nah berarti ketika lo mencadangkan ini, sebenarnya kan cadangan ya, Jis ya? Iya. Bisa dibilang. Kenapa pilih pendidikan fisika? Apakah emang lu pengen jadi guru atau gimana? Kalau misalnya kenapa milih pendidikan fisika, karena gue jujur dulu persiapan ke kedinasan gue lebih banyak gitu ya, Fit. Persiapan ke SBM gue tidak terlalu tinggi, jadi gue akhirnya menyesuaikan dengan grade juga gitu, dan persaingan juga gitu kan. Kalau misalnya gue milih UI semua takutnya nggak dapat gitu, jadi akhirnya gue ya milih sesuai grade juga, Fit. Oke, boleh dibilang ini sebenarnya bukan plan pertamanya ya. Tapi pas lagi setelah tahun pertama, kan tadi lu bilang 1 tahun pertama itu masih galau, Jis. Nah, kalau setelah itu gimana? Lu menghilangkan kegalauan hal tersebut? Apakah sampai sekarang masih galau nih atau gimana? Sebenarnya pas semester 1-2 aja sih, Fit. Setelah gue mencoba gitu kan. Karena abis itu nggak dapet juga gitu kan yang lain, ya akhirnya gue oke, berarti emang Tuhan itu menakdirkan gue untuk udah lu di sini aja gitu, abisin selesaiin dia satu pendidikan fisika ini gitu sih, Fit, gue menyikapinya. Jadi gue ya bersyukur juga gitu ya, karena banyak hal juga yang gue dapetin dari kuliah di pendidikan fisika ini sih, Fit. Oke, kalau gitu hal yang didapatin apa tuh, Jis? Gue pengen tahu dari sisi akademisnya dulu nih. Karena ini kan pendidikan ya, Jis ya. Beda dengan yang non pendidikan kayak gitu kan. Di fisika juga, di UNJ juga ada kan yang non pendidikan. Nah, yang dipelajarin di pendidikan itu apa aja sih, Jis, sebenarnya yang tidak dipelajari di fisikanya? Nah, berarti kalau misalnya ini perbedaan antara fisika murni dan juga pendidikan. Nah, gitu. ya seperti itu, benar. Kalau misalnya di murni itu lebih mendalam gitu sih, Fit. Mempelajari fisikanya. Kalau misalnya di pendidikan itu lebih kayak dasar-dasarnya aja untuk kayak mengajar di fisika SMA gitu. Terus juga kalau misalnya dari segi peminatan, terus dari segi kayak nanti skripsinya dan juga magangnya. Kalau magangnya itu fisika murni kayak ke badan-badan gitu, industri seperti gitu ya, bisa ya? LIPI, Batan. Kalau misalnya pendidikan fisika itu nanti magangnya di sekolah, Fit, ngajar beberapa bulan. Seperti itu sih, Fit. Oke. Kurang lebihnya. Tapi kalau kayak gitu berarti pelajarannya sebenarnya nggak sesulit yang di murni ya, Jis ya? Iya, kalau misalnya di fisika murni itu lebih mendalam terkait fisikanya. Oke, sekarang lo magang, Jis. Itu magangnya itu di mana lo dapatnya? Untuk magang gue nyoba waktu itu 2 sekolah. Pertama gue nyoba salah satu SMA, dan ternyata di SMA itu tidak menerima ya karena lagi PJJ kayak gini. Ngajarnya juga via online gitu kan. Nah, gue nyoba di sekolah kedua, gue daftar di SMA 51 dan alhamdulillah diterima untuk magang di situ, Fit. 51 Jakarta? Iya. Oke.
Nah, kalau seperti itu berarti proses magangnya itu dicariin ya? Nyari sendiri Jis ya? Nyari sendiri. Jadi kita kontak ke pihak guru pamong, gitu. Gurunya, terus juga kita kontak ke kepala sekolahnya, minta izin, dan kalau diizinin nanti prodi ngasih surat dan kita kasih surat tersebut gitu, Bet. Oke, tadi balik lagi ke fisikanya. Sebenarnya apa yang dipelajarin Jis di fisika yang kan pasti kepake nih buat ngajarnya. Nah, apa aja sih yang dipelajarin di situ mata kuliahnya? Sebenarnya yang pakai ini untuk mengajarnya, Pit, kayak masih fisika-fisika dasarnya sih, Pit, kayak materi-materi SMA gitu ya. Itu kita pelajarin waktu pas maba dulu semester 1-2, itu nanti kita dapat fisika dasar 1 dan 2 gitu, Pit. Yang gue pelajarin sih apa dan gue terapin di apa namanya ya, dalam permagangan ini itu sih, Pit, yang paling besar gitu. Oke. Itu dari segi akademisnya berarti ya nggak susah-susah banget ya sebenarnya. Ya, bisa dibilang susah-susah gampang. Susah-susah gampang, berarti banyak kan susahnya. Oke. Nah, sekarang gue pengen tanya pas lagi lo jadi mahasiswa. Kan proses mahasiswa itu transisi aja sih dari SMA ke jenjang dewasanya. Iya, betul. Tantangan lo pas lagi maba itu apa, Jis? Wah, tantangan pas maba sebenarnya sulitan bergaul kah atau gimana? Kalau misalnya bergaul, gue apa ya, kayak memaksa diri gue untuk kayak misalnya ketemu orang-orang gitu. Gue apa ya, ini salah satu budaya juga gitu di UNJ, kalau misalnya ketemu kita salaman gitu. Dan banyak juga kayak misal basa-basinya gitu. Basa-basi yang paling sering sih kayak misal, "Weh, lu abis ini kemana? Ada matkul nggak?" Gitu sih gitu. Oke. Silakan minum dulu, Jis. Minum, biar santai-santai. Thank you, Bet. Yuk. Oke, jadi nggak ada masalah ya dengan kayak gitu. Kalau dari teman-teman Jis, ini kan lu karena anak Jakarta, di Jakarta lagi kan gitu. Nah, kalau dari yang luar itu banyak nggak sih, Jis, anak-anak rantaunya? Dari luar itu banyak. Kalau misalnya dari khususnya pendidikan fisika ini, ada juga teman gue yang dari Aceh gitu, Pit. Aceh? Iya, dari jauh ya? SMA itu di Aceh dan dia kuliahnya itu di sini dan akhirnya dia ngekos asrama gitu sih, Pit. Dan kalau misalnya dari luar itu bahasanya nggak terlalu mencolok sih, Pit. Dia juga menyesuaikan dengan kita gitu ya. Paling logak-logak sedikitnya. Masih kental ya? Iya. Cuman ya masih bisa berkomunikasi dan juga apa ya friendly aja sih, Pit. Oke, Jis, tadi kan lo ngomongin soal asrama dan kosannya. Nah, itu kira-kira range harganya itu berapa sih, Jis, kalau di UNJ? Oke, kalau dari segi asrama sendiri ya, Pit, dia kalau dari sistemnya itu dia harus mahasiswanya di luar Jakarta. Nah, terus kalau dari range harganya, yang gue tahu dari teman gue yang Aceh tadi tuh, dia cuma bayar sekitar 100.000 sih, Pit, itu untuk biaya makannya dia. Soalnya makannya disediain gitu, Pit, sama asramanya. Oke, berarti emang cuma bayar makan, asramanya gratis berarti? Iya, oke. Kayak gitu. Terus kalau dari kosannya gimana, Jis? Kalau dari kos-kosannya yang gue tahu dari beberapa teman gue yang ngekos gitu ya di sekitar UNJ, itu ada beberapa tempat gitu, Pit. Kalau misalnya di belakang UNJ itu ada namanya kos-kosan Haji Ten. Itu range harganya sekitar 700 sampai 800.000. Terus kalau misalnya di depan itu ada nama kos-kosannya itu di sebelah kiri, kos-kosan pemuda, itu range harganya sekitar yang 1,5 sampai 2 juta. Dan kalau misalnya di sebelah kanan itu ada juga nama kos-kosannya itu kos-kosan Alfaras, itu ada kantinnya juga Alfaras, itu sekitar 1,5 sampai 2 juta juga, Pit. Oke, jadi cukup bervariasi di situ ya. Oke, itu dari segi tempat tinggalnya, Jis. Nah, sekarang gue pengen tahu dong nih, kegiatan non-akademis yang udah jalanin selama 3 tahun ya, boleh dibilang ya. Itu apa aja, Jis, yang udah lo lakuin? Kalau misal dari segi non-akademis, gue ikut organisasi itu tahun pertama itu gue kupu-kupu, Pit. Nah, di tahun kedua gue nyoba badan legislatif mahasiswa itu tingkat prodi. Terus di tahun ketiganya ini gue nyoba di badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas, fakultasnya. Terus dari segi yang lain juga gue ikut namanya komunitas seni gitu, Pit, di fisika namanya Art of Physics. Nah, di komunitas ini juga gue banyak kegiatannya, kayak misal acara-acara dari prodi lain atau dari fakultas lain itu beberapa kali ngundang kita juga gitu. Nah, khususnya ini kayak seperti seni musik dan juga seni tari gitu, Pit. Dan lo ikutnya seni apa? Seni musik. Seni musik ya, oke. Terus juga beberapa kali alhamdulillah ikut lomba, terus juga alhamdulillah menang juga gitu. Oke, dan ikut lombanya itu berarti uangnya untuk lo, Jis, ya? Bagi-bagi sih, Bet. Iya, bagi-bagi berarti buat lu juga kan ya. Oke, jadi kalau dari segi non-akademis sendiri nih, itu menurut lu ngaruh nggak sih, Jis, buat lu cara adaptasi? Karena kan tadi lu bilang di semester awal tuh galau-galau tuh. Iya. Nah, gimana? Nah, gue bersyukur banget sih nih, Pit, ikut di Art of Physics ini karena
itu beberapa cutting juga ada di situ, jadi gue bisa kenal cutting dan bisa kenal juga adik-adik tingkat. Itu jauh lebih gampang gitu Pit, karena kita main bareng gitu kan, terus juga kalau ada kegiatan bareng-bareng kayak gitu sih Pit. Itu salah satu yang bisa menjadi koneksi gue untuk ke cutting dan juga ke adik tingkat gitu Pit. Oke Jis, tadi kan gue statement di awal seperti kita tahu nih, UNJ itu kan kampus keguruan dan mayoritas prospek kerja jadi guru atau jadi dosen. Nah, kalau dari sudut pandang lu sendiri, apakah emang bener Jis lulusannya cuma jadi guru dan dosen atau ada hal yang lain yang bisa dijadikan profesi? Bener sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya prospek utamanya ya, karena kita di pendidikan fisika ini emang diajarin gimana caranya mendidik dan juga gimana caranya menjadi guru yang baik gitu ya, guru fisika yang baik. Nah, jadi prospek utamanya itu ya jadi guru dan juga dosen gitu kalau misalnya mahasiswa tersebut lanjut ke S2 atau S3 gitu ya. Nah, tapi dari sisi-sisi lain, kalau misalnya teman-teman ternyata nih habis lulus itu gua kayaknya nggak cocok jadi guru gitu ya. Iya, gitu nggak mau jadi guru, ya bisa gitu kalau nyoba apply ke kayak misalnya ke industri atau mungkin tarik buat apa nih, nulis gitu iya, ya? Kayak misal lebih suka nulis itu bisa kayak misal nulis tentang pendidikan fisika tersebut atau nulis buku SMA ya, buku SMA terkait fisika kayak gitu juga bisa sih. Oke, jadi sebenarnya nggak salah juga, tapi emang ada juga prospek kerja lainnya Jis ya? Iya, betul. Oke, jadi setelah 3 tahun ini mata kuliah favorit lu di jurusan pendidikan fisika apa Jis? Wah, mata kuliah favorit itu gue sebenarnya suka mata kuliah yang ada kuliah lapangannya gitu ya, Pit. Keluar gitu. Gue salah satu mata kuliah favorit gue itu ada namanya fisika kebumian dan antariksa. Waktu itu gue mempelajari kayak sistem tata surya, terus juga benda-benda langit, terus juga waktu itu kita kuliah lapangan kayak diajak sama dosennya itu ngontak ke planetarium itu. Waktu itu kayak diajarin kayak kita ngerakit juga teleskop, terus juga diajarin kayak rasi-rasi bintang kayak gitu sih. Itu tuh seru banget menurut gue. Oke, itu mata kuliahnya. Nah, tadi kan gue udah ngomongin prospek. Kalau lu sendiri rencana ke depannya emang pengen ngapain nih, Jis? Pengen jadi guru kah atau gimana? Sebenarnya gue udah ngerasain gitu ya, kayak misal ngajar privat, terus itu lumayan juga ya sebenarnya kalau dari segi input gitu. Input gaji gitu, penghasilan lumayan. Cuman kalau misalnya dari plan gue ke depannya sendiri, sebenarnya gue pengen udah pengen lepas dari orang tua secara finansial gitu, Pit. Sebenarnya gue nanti kalau udah lulus udah pengen langsung kerja aja gitu, Pit. Cuman nggak menutup kemungkinan juga mungkin kalau misalnya kedepannya ternyata chance ke S2 itu lebih besar, ya gue lanjut ke S2 gitu. Pengen langsung kerjanya itu berarti emang pengen langsung jadi guru kan, tapi harus S2 aja kalau gitu. Iya, sebenarnya kalau jadi guru kayak jadi guru sekarang kan ini harus tes juga ya, Bet. Tes CPNS namanya. Nah, dari lulus S1 pendidikan fisika ini sebenarnya nggak bisa langsung daftar ke tes CPNS tersebut. Harus ngambil 1 tahun itu namanya PPG. Yang buat dapat akta 4 itu bukan ya? Iya, itu nanti kita setelah ngambil 1 tahun itu nanti kita dapat sertifikasi guru untuk mengajar. Gitu. Baru kita setelah 1 tahun tersebut baru bisa daftar ke tes CPNS. CPNS. Jadi nanti seleksi lagi, baru nanti kalau misal lolos, nah itu kita baru bisa sebagai PNS gitu, Pit. Oke. Nah sekarang kalau tadi gue lupa nanya nih Jis, soal dosen-dosen di UNJ itu tipenya kayak gimana? Kalau dari dosen sendiri sebenarnya beragam sih ya, Pit. Ada yang cuman yang gue dapat kita yang mengampu gue itu kebanyakan baik sih, Pit. Cuman ada juga kayak misalnya strict gitu terhadap nilai. Gue sebenarnya lebih suka ya, dari gue pribadi gitu, lebih suka yang ya dosen yang baik-baik gitu ya. Dari segi nilai gitu ya, nggak strict gitu. Oke. Itu dari gue pribadi gitu. Oke, jadi baik-baik lah Jis ya di sana ya. Oke, mudah-mudahan juga baik-baik aja nih, nggak ada masalah nih kan. Oke Jis, sebelum nutup sesi kita ini ada quick question ya Jis. Jawab dengan cepat dan tepat. Pilih ilmu atau pilih nilai? Pilih ilmu. Nah, tadi katanya pilih nilai. Jadi pilih ilmu atau nilai nih? Dari segi munafik ilmu, Pit. Berarti aslinya nilai. Yaudah, nilai. Setengah-setengah lah gitu. Enggak Jis, arti nilai. Ya, deadliner atau nyicil? Gua tipe yang deadliner sih, Pit. Organisasi atau akademis? Lebih ke organisasi, karena menurut gua relasi itu penting banget. Relasi penting banget, berarti ilmu enggak dong?
ilmu penting juga, cuman menurut gue relasi itu lebih penting. Oke. Pilih kuliah pagi atau kuliah siang? Karena kalau dari PJJ kayak gini ya, gue lebih pilih kuliah siang sih. Oke. Yang terakhir, pilih jadi guru atau jadi dosen? Pilih lebih jadi guru. Pilih jadi guru. Oke, Jis. Terakhir sebelum nutup ini, tolong dong kasih pesan-pesan ke sobat AK di rumah. Barangkali ada yang pengen jadi seperti Ajis nih, masuk pendidikan ya. Silakan, Jis. Boleh. Oke, buat sobat AK di rumah, mungkin pesan-pesan ya dari gua. Kalau misalnya teman-teman punya rencana gitu ya, terkait mungkin kedinasan atau mau masuk Akpol atau emang tujuan utamanya itu universitas-universitas yang tinggi gitu ya, yang besar, itu boleh banget. Cuman menurut gua gua ada quotes gitu. Kalau misalnya lu membuka kesempatan itu jangan cuma satu gitu. Kalau misalnya lu pengen sesuatu, oke, lu boleh di situ. Cuman lu harus punya istilah pintu itu, lu harus punya pintu-pintu yang lain juga. Jadi kalau misalnya pintu satu itu tertutup, masih ada yang lainnya gitu. Masih ada pintu belakang ya, Jis ya? Iya. Oke. Jadi lu bisa kalau misalnya nggak dapet satu, nah lu bisa jalanin yang lain juga gitu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Ajis waktunya setelah menyempatkan diri ke sini. Kapan-kapan kalau diundang, datang lagi sini ya. Sukses terus Jis ke depannya. Oke, buat sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan mengenai narasumber hari ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.